Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wizly Pratama sebagai instruktur Bootcamp Flutter pada pertemuan 4 kali ini. Pada materi pertemuan 4 kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut OOP. Itu singkatan dari Object Oriented Programming. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dari pertemuan 4 kali ini. Yang pertama itu kita memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, teman-teman. Lanjut, yang kedua itu mengimplementasikannya OOP sendiri. Yang terakhir itu menyadari pentingnya OOP dalam pengembangan aplikasi Flutter kita, teman-teman. Lanjut. Selanjutnya ada definisi dan prinsip dasar OOP. Itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, pemrograman berorientasi objek itu bahasa Inggrisnya adalah Object Oriented Programming, atau di sini kita singkat aja menjadi OOP. Nah, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk variabel atau atribut dan kode dalam bentuk fungsi atau metode. Objek dalam OOP merepresentasikan entitas yang nyata atau abstrak dalam sistem komputer kita, teman-teman. Lanjut. Nah, untuk prinsip dasar OOP-nya itu sendiri itu apa sih? Nah, di sini ada 4 nih prinsip dasar OOP itu. Meliputi apa aja sih? Yang pertama itu enkapsulasi, yaitu menyembunyikan implementasi internal objek dan hanya mengekspos operasi-operasi yang diperlukan. Nanti di dalam sebuah kelasnya itu akan kita private variabel atau metode-metodenya, teman-teman, yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kita lanjut ke yang kedua, itu adalah pewarisan. Pewarisan ini bahasa Inggrisnya itu inheritance atau kelas turunannya ya, yaitu membuat hierarki kelas yang memungkinkan kelas turunannya atau subclass-nya itu mewarisi perilaku atau atribut dan metodenya, teman-teman, dari kelas dasarnya, superkelasnya gitu. Jadi nanti ada sebuah kelas yang diturunkan sifat-sifatnya atau metode-metodenya atau atributnya nanti ke dalam kelas yang baru, teman-teman. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya juga. Selanjutnya yang ketiga itu ada polimorfisme. Nah, polimorfisme ini adalah mengizinkan suatu entitas seperti metode atau operator untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku, teman-teman. Jadi berubah-ubah bentuk deh untuk konsep polimorfisme ini. Nah, yang terakhir itu ada abstraksi, yaitu menyediakan antarmuka yang sederhana untuk penggunaan kompleksitas yang lebih besar, teman-teman. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, nah, keunggulan OOP dibandingkan paradigma lain itu apa sih? Nah, OOP ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan paradigma lain, seperti pemrograman prosedural. Nah, pemrograman prosedural ini apa sih? Ada 4, teman-teman. Yang pertama itu modularitas. Modularitas ini artinya kode dapat dibagi ke dalam objek-objek yang independen, memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan juga debugging, teman-teman. Itu tujuan dari modularitas. Selanjutnya itu ada reusabilitas. Nah, reusabilitas ini yaitu objek yang telah dibuat dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks tanpa perlu menulis ulang kode, teman-teman. Nah, jadi
ketika kita sudah menulis kode, nah kita buat kelasnya itu nanti kita ulang aja sekali, kita pakai di dalam kelas-kelas yang lain teman-teman gitu. Jadi nulis sekali kita pakai berulang-ulang gitu intinya untuk fleksibilitas ini teman-teman. Setelah sekali kode kita bisa pakai ulang-ulang di dalam modul-modul lain nanti teman-teman gitu. Dan selanjutnya itu ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini maksudnya itu kita akan lebih mudah untuk mengelola dan memperluas kode ketika sistem menjadi lebih kompleks karena hierarki kelas dan modularitas. Jadi ya karena kita udah mengikuti konsep-konsep OOP ini, jadi untuk kita mengembangkan aplikasi nanti untuk menjadi lebih besar, kita gampang teman-teman karena kita udah mengikuti struktur OOP ini. Jadi untuk mengembangkan aplikasinya kita akan jauh lebih mudah karena banyak programmer yang menggunakan konsep pemrograman ini juga teman-teman gitu. Lanjut untuk main ability yang terakhir ini adalah kode OOP cenderung lebih mudah dimengerti dan dimodifikasi karena strukturnya yang terorganisasi dengan baik teman-teman. Nah itu dia, jadi karena strukturnya bagus dan banyak programmer yang pakai struktur OOP ini, jadi memudahkan kita untuk memaintain aplikasi kita nantinya teman-teman gitu.